Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan bakal menggelar sidang untuk perkara dugaan perintangan penyidikan, obstruction of justice, kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Menjelang sidang nanti, Henry Yosodiningrat selaku kuasa hukum ketiga terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKP Irfan Widianto mengaku telah merasa dibohongi oleh Ferdi Sambo. Sehingga mereka mengasumsikan bahwa informasi Sambo itu adalah peristiwa yang sesungguhnya. Sehingga merasa dibohongi, dan akhirnya terungkap Sambo sendiri dalam satu pernyataannya tertulis, "Saya bertanggung jawab, saya meminta maaf yang menjadi korban," kata Henry kepada wartawan, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Alhasil, Henry mengklaim kalau kliennya sebenarnya termakan oleh omongan Ferdi Sambo atas skenario palsu baku tembak, di mana ketiga terdakwa akhirnya mengikuti perintah mantan Kadif Propam untuk menghilangkan barang bukti. Jadi saya mau meluruskan bahwa mereka ini bukan, karena itu harus ada unsur dari obstruction of justice dengan sengaja atau dengan maksud menghilangkan, mengaburkan dan sebagainya. Saya lihat dia di situ nggak ada maksud itu, katanya. Termasuk juga Hendra, lanjut Henry, yang bakal membuktikan kalau perintah perusakan 20 rekaman CCTV sebagaimana dakwaan dalam perkara Ferdi Sambo adalah bukan atas perintahnya. Perintah dia yang mana? Bahwa dia yang merusak itu, semua akan terungkap, jadi saya gak boleh berprasangka, saya masih memegang asas praduga tak bersalah, ujarnya. Setiap orang wajib dianggap tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan orang itu bersalah dan putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi saya masih harus menghormati keterangan mereka. Tidak berarti karena dia sebagai tersangka kemudian keterangan mereka harus saya kesampingkan, tambahnya. 7 tersangka perintangan penyidikan. Sebelumnya, sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Pancoran, Jakarta Selatan. 7 orang yang merupakan anggota kepolisian itu merusak hingga memusnahkan CCTV atas perintah Ferdi Sambo. Mereka adalah Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, AKP Irfan Widianto Kasubnit Subdit 3 Ditipidum, mantan Kaden Abiropaminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatria, Wakaden Biropaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, Pes. Kasubag Riksa Bagak Etika Rawab Prof Div Propam Polri Kompol Baikuni Wibowo, PS Kasubag Gaudit Bagak Etika Rawab Prof Divisi Propam Polri Kompol Cak Putranto. Tindakan itu berawal dari Ferdi Sambo menghubungi Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan meminta cek CCTV dan pemeriksaan saksi digarap penyidik Polres Jakarta Selatan dengan dalih menyangkut martabat istrinya. Di mana Brigjen Hendra Kurniawan menghubungi AKBP Ari Cahya, tim CCTV kasus KM50, namun tidak terhubung. Akhirnya, memanggil Kombes Agus Nurpatria untuk ke ruangannya. Keduanya lantas menghubungi kembali AKBP Ari Cahya menggunakan handphone Kombes Agus. AKBP Ari Cahya yang berada di Bali mengutus anak buahnya, AKP Irfan Widianto untuk menyisir CCTV sekitar rumah dinas Ferdi Sambo. Ada 20 CCTV. AKP Irfan Widianto tiba di Kompleks Polri Duren 3 menunggu saksi Tom Ser dan Munafri. AKP Irfan diarahkan AKBP Ari Cahya menghubungi Kombes Agus Nurpatria untuk screening CCTV. Didapati ada 20 CCTV di lokasi. AKP Irfan Widianto mengecek DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 tanpa seizin Ketua RT Seno Soekarto dan melapor ke Kombes Agus. Kombes Agus melaporkan temuan AKP Irfan ke Brigjen Hendra dan lantas diperintah men-screening CCTV yang mengarah ke rumah dinas Ferdi Sambo. Di mana hal itu dilakukan guna menutupi kejadian yang sebenarnya atas pembunuhan Brigadir J. Atas hal tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sebut jaksa.